Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Nur Hidayah dengan nomor NIM 2218690423192. Saya adalah mahasiswi PPG dari kampus Universitas Siliwangi kategori 1 gelombang 2. Saya berasal dari SMA Negeri 21 Bandung dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik UKIN pembelajaran mengenai menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan Indra dipimpin doanya. Sebelum kita belajar alat-alat teknik, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Hadir semua. Hadir semua ya. Sebelum dimulai pembelajarannya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan berdiri. Bagaimana anak-anak? Siap belajar tidak hari ini? Siap. Bagaimana semangatnya level 1 sampai 10 di level berapa? 10. 10. Oke, on fire ya. Hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking ya. Tapi harus diikuti dengan baik, harus mencari ya. Jangan malu-malu atau tidak percaya diri ya. Bagi kalian kan banyaknya anak dance ya. Silakan bisa berdiri dulu. Siapa yang pemimpin? Kira-kira? Indra. Ya.
belajar mengenai apa? Mengenai apa? Mengenai puisi itu. Sebuah karya yang bagaimana? Yang indah. Terikat apa? Terikat bait? Balik? Majas, ya, itu puisi. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar mengenai teks negosiasi. Ada yang tahu negosiasi itu apa? Tawar-menawar. Kalau dikaitkan dengan puisi yang kemarin kita belajar mengenai cara berbicara mengenai puisi dengan keindahan-keindahan, majas-majas. Lalu kira-kira apa kaitannya dengan materi negosiasi? Ada tidak sampai ini? Kira-kira ada mana? Sama-sama keterampilan berbicara ya, berkomunikasi. Kalau puisi berkomunikasi melalui hati, perasaan ya, dengan dibawakan gerakan yang indah, ekspresi. Kalau negosiasi sama berkomunikasi. Bagaimana komunikasinya? Apakah ada hal-hal yang imajinasi dalam sebuah negosiasi? Yakin tidak? Yakin? Harus nyata negosiasi atau bisa imajinasi? Nanti kita belajar ya. Nah, Ibu akan menjelaskan sebuah tujuan pembelajaran dulu. Ada kalimat deklaratif, imperatif, persuasif, kalimat santun dan lain sebagainya. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian akan mengetahui atau memahami bagaimana cara menganalisis sebuah teks negosiasi, baik dari isi, struktur maupun kaidah pembahasannya. Nah, Ibu ingin bertanya lagi, kira-kira menurut kalian sebelum kita loncat pada materi, kita akan belajar mengenai negosiasi. Apa sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Kita belajar negosiasi nih. Lalu kira-kira manfaatnya apa? Biar bisa mengimplementasi kerja untuk kita mau berbicara biar kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan berbicara. Apakah negosiasi itu hanya semata-mata membeli barang? Nah, yang jauh-jauh siapa kamu? Apa contoh lain negosiasi selain membeli barang? Dalam kehidupan sehari-hari? Selain membeli barang? Ya, misalnya kegiatan apa? OSIS, misalnya OSIS mau mengajukan sebuah proposal, misalnya kegiatan itu juga merupakan sebuah kegiatan negosiasi. Kebutuhan apa? Mohon maaf Pak, kalau punya sebentar. Jadi kenalkan nama saya Dias dari kelas 11 selaku ketua OSIS periode 2021-2022. Jadi kedatangan saya ini ingin menyampaikan usulan kami dari anggota OSIS untuk memeriahkan ulang tahun tahun ini. Oh, jadi begitu. Apakah kalian sudah membuat proposalnya? Siap sudah. Apa yang kalian temukan? Sebuah apa? Sebuah negosiasi apa? Mengajukan proposal. Siapa yang di situ? Partisipan itu siapa? Apa yang diajukan? Reaksinya apa? Apa? Memperingati pengajuan, ingin mengajukan dana dalam rangka memperingati ulang tahun sekolah. Lalu setelah itu ada apa di situ? Ada apa? Ada akan mengajukan proposal dalam rangka hari jadi sekolah. Lalu bagaimana selanjutnya? Diberi tidak oleh sekolahnya? Pada awalnya juga tidak. Berarti itu ada apa? Ada tawar menawar. Sekarang Ibu akan masuk dulu ke kuis ya. Dan kuis sudah bisa dimulai. Baik, dimulai 1, 2, 3.
pertama Elsa, kedua Gabriela dan Adela. Coba Elsa ke depan. Apa yang kamu jawab tadi masih ingat? Iya, masih. Apa sih menurut kamu negosiasi itu? Negosiasi itu merupakan suatu kegiatan tawar menawar antara penjual pembeli ataupun ya orang yang bersangkutan dalam misalnya suatu pengajuan Terus untuk memperoleh sebuah kesepakatan yang bagaimana? yang saling menguntungkan ya, betul sekali jawabannya. Tadi sudah diberi video, sudah diberi quizzes, sudah tergambar kan apa yang akan kita analisis hari ini ya. Nah sekarang ibu ingin kalian berliterasi, silakan buka Google-nya, kalian cari, pertama adalah yang kalian cari pengertian negosiasi, kedua ciri-cirinya bagaimana, ketiga unsur pembangunnya apa saja, lalu struktur dan kaidah pembahasan. Silakan ibu beri waktu sebanyak 5 menit untuk berliterasi. Apa ciri-ciri negosiasi? Ada penawaran, lalu kesepakatannya, terus pengajuan. Itu ciri-cirinya atau strukturnya? Strukturnya. Ayo ada yang bisa menjawab ciri-cirinya apa? Ciri-ciri negosiasi? Ada? Dan sepakat mau menjawab nih? Mau menjawab? Liza? Ya. ada dialognya, Ada dialog, terus ada lawan yang bisa diajak bicara, ada dua pihak yang berkepentingan, lalu terus yang ketiga berupa kegiatan komunikasi, kecilnya proses negosiasi karena dari perbedaan dan adanya perbedaan pendapat, adanya perbedaan kepentingan ya, bukan pendapat. Ya. Nah itu nanti kita konfirmasi ya. Tadi katanya menurut siapa namanya? Bea. Ada yang disebut pengajuan, penawaran, kesepakatan. Itu kalau menurut ibu ada hal lain dari negosiasi struktur ya. Berarti jawaban Bea disebut Iza. Baik. Unsur pembangun negosiasi apa saja? Nah, kita lihat saja ya materi kamu berliterasi, ibu pun akan memberikan sebuah konfirmasi. Ini negosiasi menurut KBBI artinya ini, menurut Jackman ini, menurut Oliver ini. Lalu bila kamu disuruh menyimpulkan dari ketiga pengertian ini, kira-kira apa yang akan kamu simpulkan? Sehingga muncul pendapat negosiasi mengenai berdasarkan pendapat sendiri, berdasarkan kamu sendiri, ya, tidak berdasarkan ini. Ada yang ingat? Satu, negosiasi adalah kegiatan penawar-menawar antara dengan cara berunding untuk mencapai yang menguntungkan itu pengertiannya. Jadi ini kan panjang-panjangnya, bisa diingatnya. Nah, kita buat pengertian yang baru. Negosiasi adalah sebuah proses tawar-menawar antara kedua belah pihak dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Sampai di sini? Oh, berarti kalau negosiasi itu antara kedua belah pihak ya, ada di tawar-menawar antara kedua belah pihak ya, karena adanya sebuah perbedaan kepentingan. Yang jual beli, ini pembeli, ini penjual. Yang OSIS, ini mengajukan dana, ini memberikan dana.
di rumah kamu minta uang, ayah memberi tidak. Kamu minta laptop, ayah memberikan tidak. Itu ada sebuah kalau bertemu dalam kegiatan tawar menawar dengan cara berunding tidak. Setelah itu muncullah kesepakatan. Yang bagaimana kesepakatan itu agar terbangun? Harus yang disertai dengan alasan yang logis. Ya. Harus disertai alasan yang logis. Bayangkan misalnya kamu ingin meminta uang jajan tambahan atau beli HP baru. Lalu kamu tuh memaksa. Setelah itu tidak mau memberikan sebuah alasan karena ya mau beli HP dan teman-teman juga punya yang baru begitu. Akhirnya kamu misalnya marah dan kamu pergi keluar rumah. Apakah itu negosiasi? Tidak, itu apa berarti? Memaksakan. Atau misalnya di suatu supermarket, kamu membeli biskuit, atau membeli koper, atau membeli es krim. Kamu mengambil barang, lalu kamu memberikan uang. Apakah itu negosiasi? Negosiasi bukan? Bukan. Tapi apa? Jual beli atau transaksi. Jadi itu bedanya negosiasi dengan transaksi dan jenis-jenis lainnya. Jadi adanya sebuah tawar menawar antara dengan cara untuk yang mengatur langsung dari sini ya. Tidak mementingkan kepentingan sendiri. Jadi kita kalau berargumen, itu sedikit bercerita ya. Ibu itu ketika negosiasi itu hampir selalu berhasil ya ketika minta apa itu. Karena apa? Karena ibu menyertai alasan yang logis, lalu tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan mementingkan kepentingan yang ada di depan ibu. Kamu misalnya jual beli, mau menjual apa misalnya? Kamu sekarang menjual misalnya, mau menjual, atau kamu sedang membeli deh, mau membeli jaket misalnya di toko ya, harganya misalnya 20.000, tapi kamu menolak 70.000, kamu maksa, tidak akan dapat. Tapi kalau kamu melihat sebuah potensi bahwa dia juga harus untung, otomatis kamu akan memberikan sebuah penawaran yang harga sesuai. Tidak memaksakan karena kamu juga harus mendapatkan untung dengan itu ya. Nah ini unsurnya. Jadi kalau misalnya kalian melihat sebuah negosiasi, ada partisipannya. Tadi videonya ada partisipan tidak? Siapa? Osis dan kepala sekolah. Adanya perbedaan tidak kepentingannya? Ada. Yang satu mengajukan dana, yang satu memberikan. Adanya pengajuan penawaran, lalu adanya kesepakatan hasil negosiasi. Ini ya, yang tadi disebut oleh Dea, strukturnya ada orientasi, pembukaan, ada penutup, yaitu. Lalu ada menggunakan konjungsi kata sambung. Contoh konjungsi. Dan konjungsi dan atau dengan. Adakah yang ingin bertanya dari materi yang disampaikan? Baik, Pak. Kenapa di negosiasi harus menggunakan kalimat satu? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa katanya dalam sebuah negosiasi itu harus menggunakan bahasa yang santun? Ada yang bisa menjawab? Pintar, agar negosiasinya berhasil. Kenapa sih bisa berhasil dari sebuah bahasa yang santun? Kalau kita ramah, kalau kita santun, otomatis lawan bicara pun akan merasa segan. Ya, segan, terus merasa respect terhadap kita. Ya, itu kan sistem komunikasi yang paling penting adalah kesantun. Terus, ada yang bertanya lagi? Tidak? Kalau tidak bertanya, Ibu akan memberikan sebuah
isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Apa itu isi? Kita harus mengenai isi. Apa itu isi? Isi apa? Apa itu isi? Kalau misalnya ada sebuah negosiasi, kalau ibu suruh mencari isi, apa yang harus kalian jawab? Pembahasannya tentang apa sih negosiasi ini dalamnya gitu ya. Lalu kalau misalnya ibu menanyakan analisis struktur bagaimana? Dicari yang mana orientasinya, yang mana pengajuannya, yang mana penawarannya. Nah ini ibu akan memberikan sebuah teks KKPD ya. Kalian isi secara berkelompok. Satu, setelah naik angkot ibu naik beca. Naik beca. Naik beca. Lalu si becanya masuk ke sawah. Lalu ibu kita dijemput oleh pasang dan dia menjemput dengan menggunakan motor lagi. Beca. Ibu pulang dijemput oleh suamiku naik mobil. Pertama adalah memahami dulu ya apa tujuan pembelajaran. Tapi tadi kan sudah dijelaskan ya. Lalu tulis nama kelompok. Nama kelompoknya cari nama kelompok dari tokoh negosiator. Siapa saja tokoh negosiator? Ada Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla kenapa seorang negosiator? Karena dia mampu mendamaikan Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka. Yang ini, dua ini, judul teksnya adalah memberi HP baru tadi yang ibu sebutkan. Silakan boleh buka kalau itu buka. Ya, paham ya? Nah setelah itu kalian isi teks kolom-kolom ini tentang analisisnya. Baik, sudah selesai kan? Sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil analisis kalian dengan menjelaskan hasil analisisnya. Mereka akan menjelaskan apa itu isi, struktur, dan kaidah kebahasaan lewat analisisnya. Yang lainnya memberikan sebuah tanggapan. Di situ adanya ada ya, betul tidak, lengkap tidak isinya, lengkap tidak strukturnya, lengkap tidak kebahasaannya, ya. Lalu bagaimana presentasinya, lancar tidak menjelaskannya, kompak tidak dalam menjawab pertanyaannya. Itu silakan berikan sebuah penilaian. Nanti akan ibu lanjutkan juga permainannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Yusuf Kalla yang mempresentasikan hasil teks negosiasi kami. Jadi itu yang pertama teksnya tentang jual beli jaket. Isi, Jadi ini isinya menceritakan tentang jual beli jaket dan menawar antara penjual dan pembeli. Terus itu ada bagian negosiasi. Jadi pembeli, kalau yang ini harganya sesuai bandrol atau boleh ditawar Pak, kata pembelinya. Lalu kata penjual, oh boleh Mas. Memangnya mau ditawar berapa? Kata penjual. Lalu 450.000 boleh Pak, kata pembeli. Lalu kata penjual, wah maaf Mas, harga segitu boleh. Ini kualitasnya bagus, impor. komentar yang berani untuk komentari?
Silakan, ada yang boleh mengomentari? Saya berdiri, boleh berdiri. Nama saya Elsa. Nah, yang tadi di penawarannya itu cuma sampai yang uang maaf mas harga segitu belum boleh. Ini kualitas bagus impor dari Prancis. Tapi masih ada lagi, soalnya di penawarannya masih ada lagi di pada saat pembelinya menawarkan harga 600.000. Jadi kekurangannya di bagian penawarannya justru ya, itu yang justru yang lebih pentingnya ya. Lalu menurut kamu kira-kira kesimpulannya bagaimana? Apakah ada kekurangannya lagi? Sudah. Selebihnya bagus tidak? Benar jawabannya? Maksudnya bagaimana masalahnya? Kira-kira soalnya kalau untuk kelompok sekolah setelah ini Semoga sarannya kelompok di sekolah bisa berbicara dalam pembelajaran. wah, jadi ketika kalian sudah bisa menganalisis isi struktur dan pembahasannya, kalian harus bisa juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika misalnya kalian akan bernegosiasi, oh iya harus begini, ya, isinya bagaimana, dikuatkan dulu, dipaksakan dulu, lalu bagaimana strukturnya, kemudian proses angkut, preparasi, persuasi, pertimbangan dan lain sebagainya, sehingga muncul sebuah komunikasi yang baik melalui kegiatan negosiasi. Baik, paham sampai sini? Terima kasih sudah mengumpulkan hasil analisisnya, luar biasa. Kalian sudah mampu menjawab analisisnya dengan benar ya. Nah, Ibu ingin bertanya, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan materi pelajaran hari ini? Silakan, bagus. Ya. Jadi hari ini kita udah belajar tentang teks negosiasi. Nah, di mana teks negosiasi itu mempunyai arti yaitu proses tawar menawar antara kedua belah pihak dengan cara berunding untuk menghasilkan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Nah, di dalam teks negosiasi itu terdapat isi, struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, strukturnya itu ada orientasi, ada pengajuan, penawaran, kesepakatan, dan penutup. Nah, di dalam kaidah kebahasaan teks negosiasi ada kaidah kebahasaan persuasif, deklaratif, imperatif, integratif, kalimat langsung, kalimat santun, dan konjungsi. Itu ya, tadi salah satu teman kalian sudah bisa menjelaskan apa sih kegiatan ini mengenai negosiasi menurut isi struktur dan kaidah kebahasaannya. Ada tidak yang merasakan kesulitan dalam belajar hari ini? Kesulitan membedakan pengajuan dan penawaran dari teks negosiasi tersebut. Sulit katanya untuk menentukan pengajuan dan penawaran gitu ya. Gimana sih pengajuan dan penawaran? Ada yang bisa menjawab? Sebelum Ibu menjawab? Ada? Ada? Jadi? Itu ini Ya, kalau penawaran yang misalkan mau penawaran harganya, kalau misalkan jadi pengajuan itu hal yang diminta pertama kali yang diajukan. Penawaran itu proses tawar menawar. Itu perbedaan antara pengajuan dan penawaran. Baik, dari hasil presentasi kelompok terbaik dimenangkan oleh kelompok Gaby. Kamu harus bisa menyampaikan informasi tentang negosiasi ke temannya kalau ada yang merasa kesulitan. Dan bintang hari ini pun adalah kamu Gaby ya. Terima kasih adik-adik dulu ya. Nah, untuk tes terakhir adalah ada post-test. Silakan dibuka HP-nya. Ibu akan mengirimkan link Gform. Di sana ada soal sebanyak 10 yang harus kalian isi. Ya, Ibu cukupkan pelajaran hari ini. Minggu depan kalian akan belajar mengenai mengonstruksi teks negosiasi. Apa itu mengonstruksi? Mengonstruksi adalah membuat sebuah teks negosiasi.
yang minggu depan akan masuk ke materi tersebut. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, Ibu punya pantun nih. Punya pantun ya buat kalian ya. Pagi-pagi mau roti tawar, tapi malah makan nasi. Kalau ada tawar-menawar, jangan lupa itu adalah negosiasi. Asam pahit sifat rasa jamu, tak sama seperti rasa buah duku. Duku taruh hormat pujiku padamu, hai guruku, inilah terima kasihku. Ya, sama-sama ya anakku, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan, yang kalian dapatkan hari ini, baik kalian maupun ibu, itu sangat bermanfaat dan berkah bagi kita semua ya. Sebelum menutup, mari kita berdoa. Silakan dipimpin oleh Fira. Ya, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pulang lagi. Kita pulang. Terima kasih Bu. Nanti adik-adik nanti ya. Ayo pulang. Terima kasih. Terima kasih.